Oke, perkenalkan nama saya Sultan Said Abdul Rahim. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan project front-end saya. Oke, jadi di sini saya akan membagi dari beberapa kategori ya. Sini bisa dilihat ada drop down. Ya, saya menggunakan 3 drop down. Di sini ada kategori wisata, ada restoran, dan ada pusat oleh-oleh. Kemudian juga di sini saya menggunakan gambar karusel ya untuk topik-topiknya. Kemudian di sini juga saya memperlihatkan destinasi wisata. Kemudian di bagian ini ada uh, hasil dari berita. Kemudian di sini ada restoran yang dibuat dari karusel juga. Kemudian di sini juga ada karusel lagi untuk pusat oleh-oleh. Juga di sini ada data dari tabel travel ya. Saya masukkan ke dalam cart. Sini juga ada review dan ada ya biodata seperti biasa. Dan ada footer yang terakhir. Oke, masuk ke bagian pertama. Di sini saya menampilkan topik-topik yang dibahas. Di sini ada restoran, ada pusat oleh-oleh, dan ada travel yang menjadi inti dari pembahasan kali ini. Oke, jadi ini itu saya menggunakan carousel yang saya input secara manual di bagian sini ya. Di sini bisa dilihat ada restoran, ada pusat oleh-oleh, dan ada travel. Kemudian kita akan masuk ke kategori wisata. Di sini saya ambil datanya dari tabel kategori wisata, begitu juga dengan restoran dan oleh-oleh. Bisa dilihat di kodenya. Nah, untuk drop down-nya saya menggunakan if ya. Di sini ada untuk kategori wisatanya, saya mengambil data dari kategori wisata yang disimpan di variabel kategori, kemudian nanti dipanggil dan menghitung jumlah row-nya. Kalau misalkan ada data yang mana lebih besar daripada 0, dia akan looping isian dari tabelnya. Di sini akan looping kategori nama dari tabel kategori. Kita ngambilnya dari sini. Kategori sama dengan MySQL query mengselect semua data dari kategori wisata. Begitu juga dengan restoran dan pusat oleh-oleh. Sini kita bisa lihat database-nya. Di sini saya juga punya beberapa tabel ya, ada tabel destinasi, foto destinasi. Ada kategori berita, kategori wisata, oleh-oleh. Di sini penerbangan, restoran, Sultan ini hotel, travel, dan ada user admin. Yang ditampilkan di front end saya ada tabel destinasi, ada kategori berita yang mana berita, ada oleh-oleh, ada penerbangan. Penerbangan tidak, ada oleh-oleh, ada restoran, dan ada travel. Jadi hanya tabel itu saja. Dan ini di drop down ada 3. Oke, sekarang masuk ke bagian di sini destinasi. Ini juga sama, kita menggunakan looping, kemudian mengambil data dari tabel destinasi. Nah, ini kodenya. Kita membagi row-nya jadi 9 dan 3, 9 untuk kiri, yang kanan 3 karena jumlahnya 12. Sini kita ngambil dari tabel destinasi ya. Kemudian looping seperti biasa. Oke, di sini juga ada berita. Karena berita saya tidak menggunakan gambar, jadi tidak ada gambar yang ditampilkan di beritanya. Di berita juga sama, menggunakan looping juga, diambil dari tabel berita. Kemudian di sini ada restoran. Nah, restoran ini saya menggunakan carousel yang mana terdiri dari 3 bagian. Saya lihat ini ada 3 dikali 3, jadi ada 9 data yang ditampilkan. 9-nya itu saya tampilkan secara random. Jadi kalau bisa dilihat di sini
Untuk restoran saya menggunakan 3 kali ya. Jadi bisa dilihat di sini single itemnya ada 3 kali. Kemudian saya limit setiap single itemnya jadi 3 agar data yang keluar 3 aja, terus di select berdasarkan random, jadi datanya bisa berbeda-beda. Oke, lanjut. Sekarang kita ke bagian pusat oleh-oleh. Nah, pusat oleh-oleh di sini saya bagi menjadi 2 div. Div kiri ini dibagi 2, 66. Di sini isinya adalah penjelasan secara definisi aja, saya tulis secara manual. Kemudian di sini ada data dari oleh-oleh secara random juga. Ini row oleh 1, row oleh 2, row oleh 3. Itu diambil datanya dari atas. Di sini. Select bintang from oleh order by random agar datanya tidak sama ya. Oke, kita masuk ke bagian travel. Travel di sini cuman menampilkan data dari travel, berikut namanya, lokasinya juga, kemudian gambarnya. Bisa dilihat di travel itu diambil datanya dari sini, travel, select bintang travel, order by random. Jadi kita order secara random di limit 4, dibatasin jadi 4 data aja yang keluar. Kemudian untuk travelnya sendiri di sini kita menggunakan looping yang sama juga, kemudian menampilkan row-row-nya. Di sini row travel, tampilkan travel foto, travel nama, lokasi. Di sini juga ada review. Nah, review ini saya manual menginputkannya, jadi tidak ada database-nya. Untuk kodenya sendiri seperti ini. Ya, saya ngambil template dari sejenis bootstrap, kemudian mengganti datanya, isi datanya. Ini ada 4 dan bisa ditambah lagi nantinya. Kemudian di sini ada about lah, seperti biodata seperti itu. Ya, di sini ada foto-foto. Untuk kodenya sendiri seperti ini. Tim project, meet your programmer, namanya, serta gambar-gambarnya. Dan yang terakhir ada footer. Footer juga saya mengambil dari template bootstrap ya. Nah, di sini juga ada script-scriptnya, bisa dilihat saya menambah beberapa script. Nah, ini bagian footernya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dropdown. Di sini kita bahas dulu dari dropdown kategori wisata. Di sini bisa ditampilkan ya macam-macam kategori wisatanya. Bisa dilihat kita ngambil data dari tabel kategori wisata. Di sini ada 4 data, selayaknya di sini juga ketika di dropdown ada 4 data. Budaya, wisata bahari, cagar alam, dan wisata pertanian. Ini kita pilih random aja. Nah, nantinya ketika kita memilih kategori wisata, kita akan dilempar ke halaman kategori wisata yang mana berisi data-data dari destinasi wisata yang nantinya akan disorting berdasarkan kategori wisata. Jadi bisa dilihat di sini saya membagi div-nya juga menjadi bagian 9 dan 3. Kemudian dari destinasi-destinasi wisata ini nantinya bisa disorting ya. Untuk tombol-tombol ini tidak berfungsi sementara dan nantinya bisa ditambah lagi. Untuk di card ini di sini menampilkan nama kategorinya yang kita ambil dari join table. Jadi bisa dilihat di PHP ini. Di sini bisa dilihat saya untuk sortingan nantinya saya menggunakan metode yang sama seperti search. Nah, bisa dilihat di sini kita mengambil data dari 2 tabel ya, yang di join, memakai inner join dari tabel destinasi dan kategori wisata. Kemudian juga kita mengambil data destinasi dan kategori namanya saja.
dan menampilkannya di card. Seperti ini contohnya. Kemudian juga kita bisa sorting, misalkan di sini ada daftarnya, ada budaya, wisata bahari dan lain-lain. Kita ketikkan di sini budaya, di search, nanti yang keluar telah tersortir yang destinasi wisata yang berkategori wisatakan budaya. Oke, selanjutnya kita akan membahas restoran. Nah, di restoran ini kita akan menampilkan restoran yang dipilih saja. Misalkan kita pilih di sini ada daftarnya Angkringan Joss, pilih. Kemudian akan menampilkan restoran yang dipilih. Contohnya di sini yang tadi kita pilih Angkringan Joss. Ini hanya menampilkan satu gambar saja dan ada seluruh daftar restorannya. Nah, data restoran ini kita ambil dari tabel restoran. Ada beberapa data. Kemudian cara pengambilannya sama menggunakan klausa if juga. Jadi balik lagi ke restoran. Jadi bisa dilihat di sini ketika kita balik lagi ke kategori restoran, ketika kita melakukan pemilihan, di sini akan menyimpan kode dari restorannya yang nantinya akan diambil ke halaman restoran. Di sini di get resto code. Nah, resto code ini kita akan ambil nilainya dan nantinya dimasukkan ke variabel kode resto. Nah, nantinya kode resto di sini akan disamakan menggunakan where dengan restoran kode yang diambil dari tabel restoran. Jadi nanti kita bisa menampilkan data restoran yang mana restoran kodenya sama dengan kode resto yang berisi resto code yang diambil. Nah, di sini ada namanya, kemudian ada deskripsinya dan juga gambar. Kemudian ratingnya di sini ada bintang. Nah, untuk yang daftar restorannya ini ada semua data dari tabel restoran yang ditampilkan namanya dan ratingnya. Kemudian jika kita klik tombol plus di sini, ini akan menampilkan seluruh gambarnya. Kita bisa search, bisa diganti-ganti seperti itu. Kemudian di setiap web kita ada toggle ke atas yang akan langsung membuat halamannya kembali ke atas. Di sini juga ada masukkan email yang belum bisa dimasukkan emailnya. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas ke pusat oleh-oleh. Kita select bebas yang mana aja. Nah, kurang lebih untuk oleh-oleh sama seperti restoran template-nya. Tetapi kita ganti tabelnya jadi tabel oleh-oleh. Ini untuk tabel oleh-olehnya sendiri terdiri dari beberapa atribut seperti nama, asal, deskripsi, review, dan foto. Nah, di sini kita sudah menampilkan pusat namanya, deskripsinya, asalnya, kemudian ada fotonya juga. Di sini juga ada daftarnya, kurang lebih sama seperti restoran. Ya, jadi itu saja isi dari frontend saya. Terima kasih.